Guys, gini sore ini podcast bacaini.id hari up kembali tampil tapi dengan konsep yang berbeda. Kalau biasanya kan kita selalu mengundang politisi, ngundang ketua partai, ngundang birokrat itu di studio di kantor Baca ini. Program hari up kali ini kita lebih santai, kita akan menikmati suasana perkotaan kota Kediri. Ya namanya jalan-jalan, kita nikmati. Tentu saya tidak sendirian, di samping kanan saya ini ada teman sekolah. Nah, ini teman sekolah, iki koncoku sekolah, Bos. Koncoku sekolah, guys, iki konco ket SMA ya, Bos ya. SMA. Namanya Dani Kunto Wibisono. Dani Kunto Wibisono iki asli Deyeng Kandat. Nah, Deyeng Kandat. Kalau ada yang teman-teman yang lulusan SMA 1 tahun 96 pasti kenal lah nama Dani Kunto. Ini cukup fenomenal karena tricky iki bocah rada gapleki lah. Bocah Kedirine rada gapleki bocah iki. Nah, cuman karena kebetulan dia pulang ke Kediri, jenguk keluarganya, masih ada yang di sini. Saya culik lah, kita ajak untuk ngobrol-ngobrol, kita bicara soal Kediri, bagaimana situasi yang ada di Kediri berkembang demikian cepat, baik segi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Bung, sehat, Bos? Alhamdulillah. Sehat, apa sak meni gedine. Iki jenenge gajah numpak motor ya iki. Nah, ini gini, Bung. Nanti sebelum kita sambil jalan-jalan ya, kita cerita-cerita soal banyak hal lah tentang kota kelahiran kita. Kita nanti akan melihat dulu sekolah yang mempertemukan kita di SMA Negeri 1 Kediri. Nah, ini saat ini kita sedang berada di Jalan Kawi ki biyen kamu tahu kos ning kene yo. Oh iya. Itu di mana itu? Oh, di tempatnya Budita itu. Kawi nomor berapa tuh ya? Kawi nomor 17. Itu era-era kelas berapa? Kelas 1 kan nggak langsung ke sini. Kelas 2. Kelas 2. Oh iya ya, dulu kos di sini ya dulu ya. Iya, betul. Oh, kos di sini itu sama siapa ya yang sering main ke kosan kita dulu? Nanti barangkali Ya. Kalau kita sebut namanya kan, woi, enek koncone dhewe. Ada Kaspo, ada yang Kaspo ku ya Febri ku. Iya. Febri Kaspo. yang Pokok dielek-elek, Po. Doyeng itu nama aslinya Bagus. ya. Ada doyeng. Ada ini Mas Pramono. Oh ya, Pram dia sekarang jadi eksportir porang. Oh, eksportir porang. Monopoli deh. Aduh, Kartel agraria. Kacau. Pasti ada bohir di belakang. Nah, ini sepanjang jalan Kawi ini ada enggak kenangan yang masih ingat, memorable lah selama dulu naik motormu GS yo? Ya, GS. Tornado. Tornado. Dulu nggak serame ini, ini masih tanah kosong ini ya. Oh ini ya. Tanah kosong. Ruko ini belum ada. Di perempatan tuh ada bakso enak dulu. Oh, Bakso apa itu dia? Ada depannya Smak gitu. masa toh? Iya, bakso. Oh iya. Bakso tenas. Bakso tenas. Iya, betul. Bakso tenas itu makan bakso sambil tenas. Iya. Sebelah kanannya ada kos-kosan. Iya, mesti cewek-cewek sing tiap kali. Bukan, teman-teman. Oh. Kos yang putra daerah kan kosan semandang ini. Iya. Kita kan termasuk kategorinya putra daerah. Karena murah. Kalau yang elit masuk ke sini. Jalan Melirang itu kosan yang elit itu. Kalau kita yang ekonomi pas-pasan, makanya Indomie lah, ini kosnya di sini. Iya. Di sebelah sini. Nah, tiap weekend pulang gua tewel, kates. Oh iya. Naik sepeda dulu. Dari Ndayeng. Iya. Wih, Naik sepeda balap. Jadi kalau sekarang kan booming sepeda. Sekarang wes tua naik sepeda. Sepeda elektrik ya. ya nggak bayangin loh dari Sambi ke sini Ya, ada naik 40 kilo kali ya. 40 kilo. Itu berangkat jam berapa? Sampai sini jam berapa itu? Enggak, itu cuma sampai weekend kan pulang. Oh. Atau
atau Sabtu Jumat malam atau Sabtu pagi pulang. Itu tempuh berapa bulan, berapa tahun untuk perjalanan dari sini ke Ndeyeng itu? Berapa jam? Ya, kalau jamnya paling 2 jam ya. 2 jam. Ngebut itu. Pun 43 kan punya sepeda balap yang ada speedometernya stop. Oh iya. Iya kan. Belum ada Bluetooth ya, sekarang sepedanya iya. Bluetooth kan. Dulu pakai meteran itu ya. Ya itu kan digerakkan sama roda toh. Soalnya waktu itu kelas 2 tuh kena strap. Gara-gara balapan motor jadi Akhirnya motornya di embargo, ganti sepeda. Oke, nah gini kita hampir sampai di SMA Negeri 1 Kediri. Ini kita melewati Semak. Nah, ini sekolahan kakak saya nih. oh ini Semak ya? Mas Edi sama adikku ada di sini. Oh, si Riza. Iya, Riza. Si Edi kan satu kosan sama Iya, dulu kita. di Jalan. Guys, jadi hari ini tadi kan kita sudah keliling pendek. Kemudian tadi kita sudah komitmen yo. Habis ini kita mau ke SMA 1 karena SMA 1 mau punya gawe. Nah tadi sudah tak bilangin di sini ada Pak Wali Kota yang barusan datang. Cuman kan kita jadwalnya terisipan, akhirnya Pak Wali mundur, kita barusan datang biar nggak kredit juga. Saya juga wali murid. Nah, kebetulan sekali teman-teman. Jadi ketika kita nyampe di sini ada Mas Rizal, kemudian ada Mbak Nancy, ini semua teman satu angkatan 96, lulusnya 96, masuknya 93. Nah ini beliau berdua ini yang akan mengampu kegiatan rencana reuni akbar yang Reuni akbar yang ke-6, reuni akbar Palem Turi yang ke-6. Disnatalis SMA 1 yang ke-76. Rencana reuni akbar nanti konsepnya seperti apa dan tanggal berapa? Kalau acara puncak yang kita tandai dengan resepsi itu, acara puncak itu malam tanggal 10 September. Oke, terus? Tapi nanti sebelumnya itu ada banyak rangkaian acara yang menyertainya. Dan mulai yang pertama lomba-lomba seperti bulu tangkis. Di sini semuanya? Ya, bulu tangkis, kemudian ada biliar kebetulan pengampunya Bernis. Oh, Bernis itu ketua Palem Turi 96. Di Doho Plaza sana, Doho Mall. Situ. Terus nanti ada kegiatan pasar murah. Kemudian ada expo. Sepeda sehat dulu, jalan sehat juga ada, kemudian banyak pokoknya. Tema apa? Ada nggak tema yang diusung di reuni kali ini? Kalau reuni akbar itu tema utama, grand temanya bersinergi mewujudkan aspirasi. Bersinergi mewujudkan aspirasi. Apa itu makna atau pesannya apa kira-kira? Sebelum ada reuni akbar ini kan kita ada agenda workshop. Workshop di mana pesertanya itu semua perwakilan angkatan dan wilayah. Di situ itu kita menggodok semacam ADART, program kerja, visi misi, mungkin ada masukan-masukan dari tiap angkatan. Itu kan maksudnya aspirasi dari semuanya itu di situ. Oke. Iki ruang apa ya? Dulu kelas. Oh, dulu kelas ya? Kelas dulu sama itu ruang kepala sekolah itu kelas. Ruang guru ya, ruang ngawur ya, ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah dari dulu di situ. Aku kan kelas 1 sama N itu N. Ya, kita dulu sekelas toh. Masa toh? Maria, iya. Satu-satu ya. Satu-satu, Ini 1211, ini 13. Nah, ini kan 1 kilo sih. 3. Kayaknya kelas Iki 1-3. Iya. Oh, iya iki kelasku. Udah di ruang waka. Ya, Berarti cara aku main gak neng kene gak di ruang waka gitu.
kena berkah hari nih gini ngono. Ini adik kelas kita Oh. 2009. Halo. Namanya Pak Guntur Sanggariari. Oh, siap. 2009 jadi guru di sini. Alhamdulillah. Wis keren. Itu lab ini sih kan lab kan? Enggak. Lab. Aku mau tanya sekarang, tempat kamu membangun permufakatan jahat untuk pemilihan ketua OSIS yang kemudian setelah berapa tahun kemudian kita tahu ternyata itu adalah full kecurangan. Itu di mana ruangannya? UKS. Oh, enak. Jadi zaman ade urung genah politik, dhewe wis nggo nomor-nomor apa jenenge surat suara, coblosi dhewe. Jadi menangnya Farid dadi ketua OSIS ku ya karena surat suara dicoblos sendiri. Bongkar saya. Oh iya. Mari kita bongkar. Farid kamu curang. Terbuka. Sing menang sajane kudune Ahmadiyah nek gak ngono. Nek gak ngono sapa mbi? Doni Argi apa sapa ya kandidate? Doni Argi. Pade ya Dedi KB. Dedi KB kandidate. Argi, Doni Argi, Ahmadian. Ahmadian. Kuda ininya apa? Kuda hitamnya Farid. Kuterdannya Farid. Ternyata jadi kuda. Ternyata jadi kuda betul. Dan iki jokine. Sukses berarti. Ya alhamdulillah kita sudah keluar dari sekolah kita tercinta di SMA 1 Kediri. Tadi alhamdulillah kebetulan kita sempat ketemu dengan beberapa teman ya dan ya. Ya. Dan kebetulan juga teman satu angkatan, jadi bisa cerita-cerita yang nyambung lah walaupun waktunya cuman sebentar. Ada banyak perubahan tadi ya di sekolah kita ya ternyata ya. Banyak sekali. Ya, berarti progresnya positif. Nah, ini menarik dan apa namanya soal kota tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita keliling-keliling, jalan-jalan, lihat meneropong masa lalu lewat bangunan-bangunan sekolah. Nah, sekarang kita mau membicarakan apa namanya dimensi lain dari sebuah kawasan. Kita bicara soal monumen. Oh, monumen. Simpang 5 Gumul. Kita mau ke sana teman-teman. Jadi nanti kita mau ke Simpang 5 Gumul. Ada berapa monumen ya di Kediri ya? Kediri kalau yang monumen baru ya itu monumen Simpang 5 Gumul Simpang itu 5. yang konon menjadi apa namanya duplikatnya monumen yang ada di Paris. Oh, Itu iya. kan eranya Pak Bupati Pak Tris Sutrisno sebelum digantikan oleh Bupati yang sekarang Mas Dito. Nah, terkait monumen ngemeng-ngemeng, terkait monumen ngemeng-ngemeng, ini kan menarik ya Pak. Monumen kemudian Pak Tris itu juga sesuatu yang menarik kalau menurut saya. Monumental. 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 Monumennya dan orangnya ini sama-sama monumental. Seperti kita tahu ya dulu itu Pak Tris itu dikenal dalam tanda kutip pada saat pilkada itu sebagai orang yang menerapkan dinasti politik Oh iya. di Kabupaten Kediri. Saya ingat tuh waktu Nah. belajar ambil kuliah ilmu politik itu selalu menjadi bahan materi Iya itu. makalah. Oh itu jadi kamu Saking populernya kayaknya. Iya. Saking ininya, boomingnya. Saking boomingnya. Kan. Ya Pak Tris itu kan mulai tahun 2000 kalau nggak salah ya. Iya. 2000, 2005, 2010. Terus kemudian digantikan oleh Ibu Arianti, istri beliau itu sampai 2020. Dan konon, ya ini masih rumor ya, konon katanya era pemerintahan si ibu ini ketika habis mau digantikan oleh kerabatnya yang lain. Nah, cuman kemudian ada dinamika politik yang berkembang di sana sehingga kemudian yang terpilih dan yang naik adalah Mas Dito. Nah,
Dhani ini kan lama lah ya kalau menurutku di Jakarta. Jadi teman-teman yang perlu diketahui, ini sedikit membongkar inilah, membongkar cerita-cerita masa lalu. Sebelum masuk ke dunia usaha, ini dulu kita pernah sama-sama mewarnai dinamika proses demokratisasi di Kabupaten Kediri kayaknya ya. Kita pernah bikin gerakan-gerakan FKMK, Forum Komunikasi Mahasiswa Kediri. Saat itu Mas Agus Edi yang pernah menjadi ketua KPU itu masih bergerak di LSM, namanya Formuri. KPUD Kabupaten. Terus kemudian melihat perkembangan ada dinasti politik di sana pasca kita sudah keluar dari aktivitas sebagai pergerakan pada saat itu. Apa catatanmu dan ini soal dinasti politik itu sendiri? Kenapa kok kemudian bisa tumbuh di iklim demokrasi seperti ini? Iya, ya mungkin sebelum membahas topik yang menarik ya, dan bisa juga jadi pembelajaran demokrasi, mungkin saya mau berkomentar tentang perkembangan Kediri ini luar biasa. Oke. Saya dengar juga bandara akan segera dibangun, Masya Allah itu ya. Luar biasa, dan roda ekonomi saya lihat juga mulai berkembang pesat, tempat wisata, tempat perdagangan. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan dinasti politik, memang walaupun di Kabupaten Kediri ini bukan contoh yang pertama, tapi memang fenomenal karena di kebetulan waktu saya lagi ngambil kuliah ilmu politik, itu jadi bahan pembahasan tentang dinasti politik yang sebenarnya di tempat lain seperti Banten kita lihat Haji Hasan, Ibu Atut yang dari family itu malah tidak hanya kepala daerah sampai ipar segala macam itu jadi kepala satker, kepala dinas, kepala ini. Gila. Kemudian di Pandeglang juga, kemudian di Kalimantan Timur. Ya, cuman yang memang sampai berapa ya? 30 tahun kalau nggak salah ya, di Kabupaten Kediri ini. Itu memang jadi sampel penelitian, ya, penelitian tentang ilmu politik, khususnya politik lokal. Oke. Ya. Oke. Nah, itu apa yang menjadi catatan dalam lahirnya sebuah dinasti politik? Kenapa itu bisa tumbuh gitu loh? Bukannya apakah masyarakat memang dalam tanda kutip senaif itu sehingga udah pasang aja siapa yang mimpin, terserah mau siapa kayak mau anaknya siapa kayak. Jadi yang penting masyarakat. Kalau dari persepsi kenapa ada dinasti politik itu juga pertama, aktor politik itu kalau sudah namanya politik itu kan terkait dengan kekuasaan dan power. Ya, betul. Nah, artinya orang atau seseorang atau kelompok pasti akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Ya. Nah, untuk mempertahankan kekuasaannya itu juga semuanya tergantung dari bagaimana respon dari masyarakat melakukan atau menggunakan partisipasi politiknya. Nah, kalau partisipasi politiknya rendah atau misalkan tidak peduli, tidak aware, gampang terlena money politik. Nah, akhirnya dinasti politik itu timbul karena seseorang atau satu kelompok ingin mempertahankan kekuasaannya. Itu yang jadi dua hal sebenarnya nggak bisa disalahkan oleh aktornya saja tanpa juga adanya dukungan dari masyarakat atau partisipan politik yang tidak mempertimbangkan efek negatifnya seperti apa gitu, hanya mementingkan kepentingan saat seperti money politik atau jual beli suara segala macam. Gitu. Ya persoalannya kalau Mas mau mengharapkan intelektualitas pemilih kita untuk berpikir cerdas, ya proses pendidikan politik kita sebenarnya masih jauh. Sama di Dieng ya, di Dieng itu warga bersama perangkat daerah, tentunya pemerintah desa, kecamatan sepakat bahwa tidak diperbolehkan investor luar untuk mendirikan hotel di situ, seperti franchise ya. Jadi diharapkan
hotel yang berdiri di situ ya hotel yang dikelola dan dimiliki oleh warga lokal. Ya, ya. Ya tentunya ini bagus juga kan, karena juga membuat peralihan profesi, ya menggerakkan ekonomi lokal, tapi harus dibarengi tadi pemerintah juga melakukan edukasi bagaimana standar pelayanan hotel yang seperti Ya, apa. betul. Karena kan hotel itu kan pasti terkait manajemen perhotelan dan restoran. Ya, ya, ya. Jadi nggak hanya cuman otodidak aja. Hmm. Biar wisatawan asing juga nyaman gitu. Ya, ya. Walaupun itu hotel lokal. Ya itu yang harusnya didorong oleh pemerintah daerah di Kediri ya khususnya. Nah, kembali yang Mas Hari tadi bicarakan tentang politik dinasti, ini sebenarnya politik dinasti itu kalau pemilih ya, kualitas pemilih itu meningkat dan mulai sosialisasi politiknya tinggi dan mengerti bahwa yang dipilih itu seperti apa, itu juga secara alami juga pasti akan hilang. Karena di sisi lain politik dinasti itu kan memberangus calon-calon kandidat lain yang berpotensi, cuman dia tidak didukung oleh kekuasaan incumbent. Ya. Kan pasti itu politik dinasti itu penerus yang didukung incumbent. Ya. Nah, incumbent tuh dalam ilmu politik itu kan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan itu kan yang sering dipakai untuk mendukung misalkan family atau diri sendiri untuk berlanjut ke periode berikutnya. Gitu. Nah itu kembali ke pemilih. Kalau pemilih nggak gampang diiming-imingi bantuan tunai, padahal bantuan tunai itu uang pemerintah, bukan uangnya calon itu gitu. Nah ini yang harus mulai media diedukasi, terima aja kan. Kalau pilihan hati nurani silakan masing-masing. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Iya, kan sekarang pemilu itu luber. Ya. Nggak ditandai kayak zaman dulu dikasih tinta yang nggak kelihatan, dikasih kode, TPS-nya juga di mana aja, PNS juga nggak pasang TPS sendiri di kantor, jadi nggak ada yang ditakutin sebenarnya. Ya kembali lagi, politik transaksional ini sebenarnya kan masih berjalan di daerah-daerah yang itu dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Iya. Nah ini kalau menurut pengamatanku sih di lapangan. Jadi lebih mudah mengkonsolidasikan orang lapar daripada orang yang kenyang. Ya betul. Nah ini prinsip. Iya. Nah mungkin konsepsi untuk melawan transaksional politik itu bisa terjadi di wilayah yang sudah melek secara intelektual, apakah itu di kota Kediri misalnya. Kota Kediri itu kalau tidak salah informasi yang saya terima dalam pemilihan kepala daerah yang kemarin itu angka money politiknya hampir tidak ada. Alhamdulillah. Kecil, hampir Berarti tidak ada. Jangan sampai ada politik dinasti. Nah itu. Nah itu yang kemudian belum ada teori yang bisa mengatakan itu tidak inheren. Boleh lah, maksudnya kalau memang berkualitas, kemudian memiliki kapabilitas, siapa aja boleh kan. Ya banyak sih teman-teman yang mengatakan nggak ada persoalan dengan politik dinasti. Yang penting kapasitas, capable, pinter, layak dan sebagainya. Terus kemudian pertanyaan nakalnya setelah itu, emang yang pinter capable cuma satu. Loh, jangan salah. Dari pilkada serentak 2020 itu hampir 20-an lebih itu namanya kotak kosong. Nah, itu fenomena baru, fenomena itu. menarik. Nah, fenomena menarik itu, Mas Heri. Nah, itu sebenarnya terjadi juga di Kabupaten Kediri, Bung. Oh iya, betul ya. Nah, Ya. Naiknya Bupati Kediri Mas Dito kemarin itu juga menjadi fenomenal dalam sejarah kontestasi di Kabupaten Kediri, di mana semua partai politik memberikan rekomendasi hanya kepada satu pasangan calon. Ya. Saya nggak tahu apakah ini kemudian anti klimaks dari upaya untuk menumbangkan rezim
dinasti sebelumnya. Tetapi kalau menurutku pribadi, calon tunggal itu bukan sesuatu yang produktif Ya. dalam sebuah kontestasi. Bagaimana kemudian ini disebut kontestasi, nggak ada lawannya. Kita mau melawan dengan siapa? Udah pasti merem aja menang. Menang. Tapi jangan salah, ada kejadian kalau nggak salah di Makassar ya, itu masih keponakannya mantan wapres kita, sama kotak kosong kalah. Itu berarti bukti masyarakat Putar terus parkir di sini nanti. Putar dulu. bukti bahwa masyarakat juga mulai jengah. Itu kalau memang tingkat partisipasi politiknya tinggi dan didasari melek politik gitu. Ya. Walaupun calon tunggal, tapi kalau warga pemilihnya nggak suka, yang menang kotak kosong. Itu Ya. kejadian itu. Kalau nggak salah keponakan mantan wapres kita Ya. di Makassar itu kalau nggak salah. Ya. Saya lupa kabupatennya apa. Menarik ya bicara Iya. soal apa militansi pemilih ini. Sudah akhirnya sampai. Ini monumen yang tadi kita bicarakan Iya. di mobil. Kayak di Paris ini. Paris Van Java. Ya, Paris Nah, Van ini Java. tinggalannya Pak Tris yang Iya, iya. fenomenal, project multi years yang fenomenal lah. Iya, 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 iya. Nah, Simpang Gumul. Simpang Gumul. Tadi kan kita ngobrol, sampai mana tadi ya? Sampai pada proses fenomena calon tunggal. Iya. Nah, jadi Kabupaten Kediri ini dibangun sekarang ini oleh sebuah rezim yang itu berdiri di atas proses politik dengan fenomena calon tunggal, di mana semua partai politik memberikan rekomendasi kepada Mas Dito. Secara politik kalau menurutku ya, secara politik ini strategis bagi pemerintah, karena dia pasti akan mendapat dukungan penuh dari DPRD, Iya. otomatis kan. Tetapi secara proses politik, kalau menurutku ini kurang menarik. Bagaimana kontes yang disebut kontestasi, nggak ada kontestannya cuma satu. Nah, Tapi berapa Ada persen pendap- hasilnya? saya nggak tahu, Mas 45. Dito kemarin berapa persen, lupa aku. Yang jelas pasti di atas Di atas 50%. 50 udah Oh, pasti di atas itu. 50. Ada catatan nggak soal ini? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari kacamata bagaimana kita mengukur kualitas demokrasi ya, sebenarnya calon tunggal itu fenomena kemunduran. Fenomena kemunduran bahwa mungkin pertama karena kita menganut sistem multi partai, mau Ya. nggak mau ongkos politik mahal. Jadi Ya. calon-calon yang lain yang mungkin punya kapasitas secara perseorangan dapat menjadi seorang calon pemimpin daerah, tapi tidak punya kekuatan partai, tidak didukung kekuatan ekonomi, dengan yang seperti kita dengarkan komitmen pilkada sampai keluarnya surat rekomendasi dari partai itu kan nggak mungkin gratis, ya kan? Ya, nggak mungkin gratis. Apalagi kita melihat beberapa kejadian calon independen juga akan bertahan. Ya, Seperti di Betul. Jawa Barat, siapa tuh artis Mas Diki ya? ya. Nah itu akhirnya Mundur itu. mengundurkan diri karena tanpa ada dukungan politik mungkin bisa aja setelah menjabat menggalang dukungan politik ya, tapi faktanya tarik menarik kepentingan partai ini kan Susah. walaupun sebenarnya wakil partai itu dipilih oleh rakyat, Ya. tapi pada akhirnya ya tetap memprioritaskan kepentingan partai gitu. Itu yang terjadi. Nah itu PR kita bersama, PR Mas Hari sebagai media, saya sebagai warga sipil yang punya hak pilih, ya dia kalau milih cara memberi pelajaran politik ya hanya dengan suara rakyat, ya jangan dipilih lagi gitu. Gitu. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul. Dan suara rakyat adalah suara transaksi. Oh, bukan ya.
Bukan. Pokoknya jangan gampang Nah, itu sebenarnya inilah kayak terima duitnya, jangan terima orangnya. Jangan pilih orangnya. Iya. Terus kemudian jangan mudah tergoda oleh iming-iming sekian tapi nanti kamu akan rugi 5 tahun berikutnya. Iya. Kalau menurutku ya, itu sampai sekarang ini masih hanya sebatas jargon. Tidak ada solusi konkret secara sistemik, secara regulasi. Bagaimana sebuah pemilihan kepala daerah ini betul-betul bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara sehat. Jadi mungkin kalau menurut saya, kalau secara sistemik agak susah karena kita di sistem mix antara parlementer dan presidensil ini sampai ke daerah ya. Ini kan agak susah. Tapi kalau masyarakat ini kan kadang memilih yang memang tingkat pemahaman politiknya rendah. Ini kan kadang kalau nggak milih itu takut. Kita udah nerima misalkan sumbangannya atau bantuannya, tapi kalau nggak milih takut. Mungkin itu trauma masa lalu waktu zaman Orde Baru. Itu kan ditandai kita. Sekarang Ya. sudah nggak ada. Paling nanti kalau masyarakat nggak sesuai harapannya calon, yang kena ya tim kampanyenya atau mungkin perangkat desanya yang menjanjikan apa ya. Kok gak meledos? Iya, itu mungkin itulah hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk membuat efek jera. Biar tidak ada lagi money politik, ada transaksional politik gitu. Karena nggak ada lagi. Karena demokrasi kan kembali ke suara terbanyak. Oke. Sedangkan suara terbanyak itu apakah berkualitas? Tidak menjamin juga. Yang nggak jual juga, Nah, namanya menjamin. voting. Iya, itu. Suara satu orang yang mungkin Benar. dia pendidikannya doktor gitu, dilawan sama 50 orang. 50 orang yang nggak berpendidikan lah. Ya kalah. Kalah. Itulah, Kalah. itu resiko demokrasi. Tetapi kalau 50 orang ini paham bahwa dia punya hak dan dia akan menanggung resiko 5 tahun kalau salah pilih, akhirnya mereka nggak milih sembarangan, nggak usah pendidikan tinggi juga bisa menjadi demokrasi yang berkualitas. Kalau istilahnya salah potong rambut 3 bulan tumbuh, salah pilih nunggu 5 tahun. Kalau kepilih lagi nunggu 5 tahun lagi. Gitu. Ada yang diterima mungkin bantuannya nggak seberapa, malah itu Sehari habis. iya, malah itu sebenarnya uang pemerintah. Nah ini yang perlu diedukasi ke masyarakat, jangan takut gitu. Suara kita nggak ditandai, misalkan jangan kalau nggak milih nanti ngurus-ngurus surat-surat dipersulit, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Kalau dulu memang TPS dibikin di kantor, di ini zaman Orde Baru ya, itu memang bisa ditandai itu. Ada tinta yang Sekarang free ya. sekarang nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Kita dia sama dan Tuhan. Tuhan. Ya, betul. Itu sama kayak tukang beca. Tukang beca tuh kalau belok, yang tahu dia sama Tuhan. Wis ngene ngono sing mburi biayaan kabeh. Iya. Nah, ini apa namanya? Ya harapan lah ya, harapan. Ya. Kontestasi sudah selesai. Kabupaten Kediri masyarakat sudah memilih pemimpinnya sendiri, ya ini Mas Dito. Dan harapan kita tentunya Mas Dito betul-betul bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Kabupaten Kediri lah. Iya, iya. Anak muda, Iya. berpendidikan juga, bapaknya juga politisi, Iya. negarawan. Harapan kita nanti Kabupaten Kediri bisa menjadi jauh lebih baik. Iya. Walaupun dengan proses politik yang menurutku kurang mulus. Ya, mungkin itu juga karena situasi lingkungan juga ya, maksudnya situasi kondisi masyarakat Kediri juga yang mungkin belum berpikir ke arah sana, tapi beri kesempatan yang muda-muda ini untuk Ya. berkiprah. Ya, Saya kalau saya pribadi beri kesempatan yang muda untuk berkiprah daripada produk lama yang begitu-begitu aja. oke. Sudah waktunya era ini berganti dan perlu regenerasi gitu.
Ya, 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 ya. Ya ini bukan hanya di daerah, kalau bisa nasional juga begitu. Isaroh gitu. Ya kan? Masa berpuluh-puluh tahun itu aja kan bosen juga kita ini. Iya. Iya. Kaderisasi di kontestasi politik, kaderisasi juga di partai politik. Iya, betul. Karena partai politik adalah backbone-nya dari proses politik yang ada Betul. di negara kita. Karena pada akhirnya wakil rakyat yang kita pilih coblos, walau pakai sistem dapil, pakai foto, pada akhirnya mereka dipaksa loyal ke partai politik Ya. dibanding prioritas ke konstituen. Konstituen. Iya. Oke. PR juga sih. PR. Tapi saya melihat beberapa partai politik kita sudah mulai melek kok. Iya. Sudah mulai melakukan reformasi. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu kalau di daerah lain ya. Kalau di Iya. Kediri, beberapa partai politik yang ada di sini mulai dipimpin oleh orang-orang muda. Dan menurutku ini progres yang menarik. Harapannya tentu bisa membawa platform yang baru, sehingga kemudian membentuk ekosistem politik yang sehat. Iya, iya, iya. Minimal di skup partainya sendiri. Karena ketika partai politik sehat akan menghasilkan rekomendasi politik yang bagus. Apakah itu melalui mengirimkan kadernya di legislatif ataukah mengirimkan kadernya ke kepala daerah. Dan satu hal mungkin ya, pemimpin partai di daerah itu sebaiknya ya kalau pemimpin partai di kabupaten atau kota yang melibatkan aspirasi pengurus kecamatan, pengurus desa, bukan malah kembali ke monarki absolut. Masa yang menentukan ketua partainya di daerah pemimpin pusat, itu munduran juga. Ya, ya. Tidak hanya ada aspirasi kalau kabupaten kota, Ya. orang kecamatan pengurusnya Jadi berhak betul-betul menentukan. bottom up ya. Ya, bottom up. Betul-betul bottom up. Ya, Apa yang diinginkan masyarakat di daerah, ya yang tahu pengurus partai yang ada di daerah. di daerah. Jangan sampai kemudian rekomendasinya si A, turunnya B. Ya. Tuh. Ini yang nggak sehat lah. Ada lagi catatan sebagai warga kabupaten. Nah, sampai kan lahir di kabupaten. Ya. Nah, sekarang kita ada di wilayah kabupaten. Ya, catatannya saya sendiri buat pribadi sendiri, buat lingkungan terdekat saya di keluarga, kita jangan sampai menjadi masyarakat yang apatis. Oke. Harus melek politik. Melek politik itu tidak harus ditunjukkan bahwa oh saya pendukung ini, saya fanatik pendukungnya partai ini, kandidat ini, tapi setidaknya saat kita datang ke TPS itu, itulah yang kita pilih yang menurut kita yang terbaik. Oke. Jangan karena ini itu, maksudnya hanya tergiur money politik, janji palsu lah. Oke. Iya. Oke. Kalau kepentingannya kan kita ini kan negara modern. Ujungnya adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi catatan ini buat teman-teman, terutama teman-teman partai politik ya, teman-teman partai politik supaya ayolah masyarakat sudah terbuka, membuka Iya. diri untuk mau kooperatif, kita melakukan aspirasi kita, berpartisipasi ke wilayah politik kita sudah semakin kuat. Iya. Saya harapkan, harapan kita semuanya, bukan harapan saya, ketika masyarakat sudah mulai meningkat partisipasi politiknya, bisa ditangkap oleh partai politik Iya. dengan baik, menyiapkan mekanisme pendidikan politik yang Iya. baik kepada masyarakat, Iya. sehingga kemudian kepercayaan masyarakat kepada partai politik ini menjadi tumbuh, dan pada akhirnya kepercayaan kepada pemimpin nanti yang akan terpilih juga menjadi semakin kuat. Kira-kira itu ya. Dan hasilnya kebijakan publik itu Yang dihasilkan yang dihasilkan bermanfaat pasti bagi bermanfaat masyarakat. dan akan berpihak kepada masyarakat, Masyarakat. bukan kepada partai politik. Iya, dan bukan pada oligarki tertentu. Itu kuncinya Oke. memang. Oke. Iya. Oke. Sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan lagi, Mas Sudah, Heni? Mas Heri. Oke. Jadi Semoga dinasti politik tidak kejadian lagi di Kabupaten Kediri.
Kabupaten Kediri dan Kota Kediri dan seluruh Indonesia. dan seluruh Indonesia. Ya. Kecuali memang dinasti yang berkualitas. Oke. Nah, itu kita nggak boleh ngalang-halangi dong kan, nggak fair. Ya, oke. Ya kan, kalau memang Dinasti yang berkualitas ya. ya Oke. memang dia punya kapabilitas gitu. Ya. Ya, walaupun dia keluarga, family, anak atau istri, kalau memang berkualitas, ya kita nggak bisa menghalang-halangi orang untuk ikut partisipasi politik. Ya, Kecuali dia hak karena politiknya hak dicabut. politik nggak boleh juga. Ya. Semua orang punya hak yang Punya sama. hak yang sama. Keputusan akhir ada pada masyarakat. Iya. Oke. Dan masyarakat jangan takut untuk memilih sesuai hati nurani. Ya. Karena pemilu sekarang beda sama pemilu Orde Baru. Oke. Jangan cuman ditakut-takuti, wah nanti ngurus BPJS susah, ngurus surat-surat ini susah, nggak ada itu. Ya. Tuh. Oke. Ya. Terima kasih kepada Pak Tris, Bupati lama yang sudah membangun monumen Ya. yang indah. Ini adalah peninggalan Pak Tris yang sampai sekarang menjadi monumen kebanggaan masyarakat Kediri. Harapan kami kepada Bapak Bupati yang baru, Kabupaten Kediri bisa tumbuh bersinergi dengan pemimpinnya dan masyarakatnya, terus kemudian kita bersama-sama bergerak secara ekonomi dan secara mandiri juga. Terima kasih. Kembali lagi dalam program Hari Up berikutnya. Salam sehat.